Kisah Abu Ayyub Al-Ansari, rumah pertama Rasulullah. Memiliki nama lengkap Khalid bin Zaid, bin Kulayb, bin Malik, bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Ibunya bernama Hind binti Said, bin Amr, berasal dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Abu Ayyub termasuk seorang sahabat Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Abu Ayyub memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan dia turut serta dalam perjanjian Aqobah, sebuah janji setia untuk melindungi Nabi kalau beliau datang ke kota Madinah. Salah satu bukti bahwa dia adalah generasi pertama Ansor yang memeluk Islam adalah keikutsertaannya dalam Baitul Aqobah. Ia juga turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang setelahnya. Saat Nabi SAW pertama tiba di kota Madinah, beliau belum memiliki tempat tinggal. Dan di rumah Abu Ayyublah Nabi tinggal, hingga pembangunan rumah dan masjidnya rampung diselesaikan. Hijrah dari Mekah menuju Madinah bukanlah perjalanan mudah. Rasulullah harus memulainya dengan berjalan membelakangi arah Madinah. Bersembunyi dan mengendap, kurang lebih 10 hari, Nabi mengarungi lautan padang pasir. Siangnya sangat terik, malamnya sangat gelap, menempuh rute yang bukan jalur biasanya karena menghindari sergapan kafir Quraisy. Sementara di Madinah, orang-orang Ansor dan mereka yang lebih dulu sampai tengah menanti. Mereka berdiri bersaf-saf mulai dari pagi, berjalan kaki atau di atas tunggangan. Dada mereka dipenuhi semangat dan cinta. Wajah-wajah mereka dironai rindu dan cemas. Leher-leher mereka berdesakan dengan leher jenang onta tunggangan mereka, siap menyambut utusan Allah yang mulia. Dan sampailah Rasulullah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka menghampiri Rasulullah, membuat jalan onta Rasulullah terhalang. Sambil memegangi tali kekang onta beliau, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami. Jumlah kami banyak, perbekalan melimpah, dan kami kuat untuk melindungi Anda." Rasulullah menjawab, "Biarkan saja onta ini berjalan. Sesungguhnya dia tengah diperintah di tempat mana harus berhenti." Onta itu lewat di tempat Bani Bayadah lalu Bani Saidah. Lalu perkampungan Bani Al-Harits bin Al-Khazraj, setelah itu Bani Adi bin An-Najjar. Setiap melewati perkampungan ini, para penghuninya memegangi tali kekang onta dan menghalangi jalannya agar berhenti. Mereka sangat-sangat berharap onta itu berhenti dan Nabi bisa tinggal bersama mereka. Sambil tersenyum dan berterima kasih, Nabi mengulangi ucapannya, "Biarkan saja onta ini berjalan. Sesungguhnya dia tengah diperintah di tempat mana harus berhenti." Beliau berdoa, "Ya Allah, pilihkan tempat berhenti untukku. Ya Allah, pilihkan untukku." Saat tiba di perkampungan Bani Malik bin An-Najjar, onta itu pun berhenti. Kemudian ia berdiri lagi dan memutari daerah itu. Kemudian berhenti di tempat pertamanya tadi. Nabi pun tinggal di sana. Terpilihlah rumah sahabat Abu Ayyub menjadi tempat tinggal muhajir yang paling mulia. Rumahnya menjadi tempat tinggal pertama Rasulullah di Madinah. Rumahnya yang terpilih dari sekian banyak orang yang sangat menginginkan agar Rasulullah tinggal bersama mereka. Abdullah bin Abbas menceritakan, Abu Bakar keluar di tengah siang yang panasnya sangat terik. Kemudian ia melihat Umar. Umar berkata, "Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di waktu seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku keluar adalah perut yang sangat lapar." Umar mengatakan, "Demi Allah, aku juga. Tidak ada alasan selain itu yang membuatku keluar." Saat keduanya sedang ngobrol, keluar juga Rasulullah menemui mereka berdua. Beliau berkata, "Apa yang membuat kalian keluar di waktu seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali perut kami terasa sangat lapar." Nabi berkata, "Demi Allah, aku juga. Tidak ada alasan selain itu yang membuatku keluar. Ayo berangkat bersamaku." Lalu ketiganya menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan sudah menjadi kebiasaan Abu Ayyub menyediakan makanan untuk Rasulullah setiap harinya. Setelah itu baru ia menyediakan makanan untuk keluarganya. Saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, Ummu Ayyub keluar menemui mereka. Ia berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan yang bersama Anda." Rasulullah berkata, "Mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub pun mendengar suara Nabi. Saat itu ia sedang bekerja di kebun kurma di dekat rumahnya. Ia segera datang dan berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan yang bersama Anda." Ia melanjutkan, "Wahai Rasulullah, ini bukan waktu biasa Anda datang.
Nabi menjawab, benar. Kemudian Abu Ayyub pergi menuju kebunnya. Ia potong satu tandan kurma kering, basah dan yang ranum. Ia berkata, makanlah ini, Rasulullah. Aku akan menyembelih hewan juga untukmu. Rasulullah menanggapi, jangan sembelih hewan yang memiliki susu. Ia pun menghidangkan makanan kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil potongan daging kambing dan menyelipkannya pada roti. Beliau berkata, Abu Ayyub, tolong segera antarkan ini menuju Fatimah. Karena sudah beberapa hari dia tidak mencicip makanan seperti ini. Saat mereka selesai makan dan merasa kenyang, Nabi berkata, roti, daging, kurma kering, kurma basah dan kurma yang ranum. Meneteslah air mata beliau, lalu melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Usai makan, Rasulullah gantian mengundang Abu Ayyub. Beliau berkata, datanglah besok ke tempat kami. Nabi dikenal sebagai seorang yang apabila ada orang berbuat baik kepada beliau, beliau akan berusaha membalasnya. Esok harinya, Abu Ayyub menemui Nabi. Beliau menghadiahkan seorang budak wanita kecil untuk membantu Abu Ayyub di rumahnya. Beliau bersabda, kuwasiatkan agar engkau berbuat baik kepadanya dan memuliakannya. Usai itu, Ummu Ayyub berkata, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan wasiat Rasulullah untuk berbuat baik kepadanya? Abu Ayyub berkata, yang terbaik adalah kita merdekakan dia karena berharap wajah Allah. Dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, Abu Ayyub pernah melakukan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan Marwan bin Al-Hakam, yang kemudian menjadi salah seorang khalifah Bani Umayyah. Marwan bertanya, apa yang membuatmu melakukan ini? Abu Ayyub menjawab, sungguh aku berulang kali melihat Rasulullah salat. Kalau salatmu sama dengan salatnya, aku ikuti. Kalau engkau menyelisihinya, aku pun menyelisihimu. Di zaman dulu, yang menjadi imam salat di masjid besar adalah khalifah atau gubernur. Sehingga Abu Ayyub yang berkedudukan seorang sahabat salat di belakang Marwan bin Al-Hakam. Saat ada sesuatu yang berbeda dalam salat Marwan, dengan salatnya Rasulullah, Abu Ayyub menyelisihinya. Saat ditanya Marwan ia mengatakan apa adanya. Tidak berbasa-basi dan mencari muka. Saat kondisi damai, Abu Ayyub adalah seorang petani kurma. Namun saat jihad berkumandang, ia tampil menjadi prajurit hebat, seorang pemberani. Sampai dikatakan tak satu pun perang yang dilakoni umat Islam di masa Rasulullah ada yang ia tinggalkan. Demikian juga setelah wafatnya Rasulullah. Pasukan perang terakhir yang ia ikuti adalah pasukan besar yang disiapkan Muawiyah bin Abu Sufyan menuju Konstantinopel. Saat itu pasukan di bawah komando putra Muawiyah, Yazid. Dan Abu Ayyub tak muda lagi. Usianya sudah memasuki 80 tahun. Namun semangat juangnya tak luntur gara-gara usia. Di tengah perjalanan, Abu Ayyub sakit. Akhirnya ia wafat sebelum perang berkecamuk. Wasiat terakhir yang ia sampaikan adalah untuk terus berperang dan membawa serta jenazahnya. Ia minta dimakamkan di pagar benteng Konstantinopel. Wasiatnya pun dikabulkan. Al-Walid bin Said menceritakan, pada tahun 52 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan berperang di darat dan lautan. Hingga mereka keluar dari daerah Teluk, mereka bertempur dengan Romawi di pintu bentengnya. Setelah itu mereka kembali. Saat Abu Ayyub tengah sakit, Yazid datang menjenguknya. Ia bertanya, apakah ada yang Anda inginkan, Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salam dariku kepada pasukan kaum muslimin. Katakan pada mereka, Abu Ayyub berwasiat kepada kalian untuk mencapai jarak terdekat dengan pasukan musuh. Dan membawa serta dirinya bersama mereka. Lalu memakamnya di pagar benteng Konstantinopel. Al-Waqidi mengatakan, Abu Ayyub wafat pada tahun 52 Hijriah. Dan Yazid mengimami salat jenazahnya. Ia dimakamkan di kaki benteng Konstantinopel. Sampai berita padaku bahwa orang Romawi mencari-cari makamnya untuk membongkarnya. Abu Ayyub meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau melalui sahabat Ubay bin Ka'ab. Sementara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Bara bin Azib, Zaid bin Khalid, Al-Mikdam bin Madi Karib, Ibnu Abbas, Jabir bin Samurah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Berikut hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya. Hadits pertama, dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian hendak buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau menampakkan punggungnya membelakanginya. Namun menghadaplah ke arah timur atau barat. Hadis riwayat Al-Bukhari 144.
Hadits ini mengajarkan tentang adab saat buang air besar atau kecil. Kita dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Saat di Madinah, Nabi mengajarkan untuk menghadap timur atau barat. Karena di kota itu, kiblat menghadap arah selatan. Hadits kedua, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya, Muslim, lebih dari 3 malam. Saat berjumpa, yang satu memalingkan muka, dan yang satunya lagi juga memalingkan muka. Yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari 6077.